Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan bergabung dengan kami di channel KMS Media atau Kang Maman Sulaiman Media, sebuah channel yang mendeskripsikan kegiatan, edukasi, dan informasi seputar kegiatan Kang Maman Sulaiman atau KMS. Kali ini kita akan meliput kegiatan KMS berziarah ke Sunan Katong Kaliwungu Kendal. Namun sebelumnya alangkah indahnya jika saudara berkenan mensubscribe terlebih dahulu atas channel kami ini, dan kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Setelah bersilaturahmi kepada Kiai Muda Kaliwungu yakni Kiai Amin, pengasuh Pondok Pesantren Ribatul Muta'alimin Kepolisian Kaliwungu, kami meneruskan perjalanan ditemani Kepala Desa Kedung Sari, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, untuk berziarah ke makam Sunan Katong yang terletak di Jabal Nur, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Mengenai siapa sebenarnya sosok Sunan Katong Kaliwungu yang kini makamnya ramai diziarahi umat Islam Indonesia. Dari beberapa sumber yang kami dapatkan, Sunan Katong atau Batara Katong adalah leluhur Kaliwungu asal Ponorogo. Dalam buku yang berjudul Wali-Wali Mataram Kendal, Sunan Katong dan Paku Waja yang ditulis oleh Rohani, disebutkan bahwa banyak catatan yang menerangkan Batara Katong adalah putra Prabu Brawijaya. Namun Brawijaya siapa yang dimaksud? Ternyata ada 3 catatan. Catatan pertama, bahwa Batara Katong adalah putra Brawijaya I, yaitu Prabu Kartawijaya dari istri asal Campa. Catatan kedua, Batara Katong putra Prabu Brawijaya dari istri asal Bagelen. Adapun catatan ketiga, Batara Katong putra Brawijaya V, Prabu Kertabumi. Sedangkan dalam catatan di makam Sunan Katong, Sunan Katong merupakan cucu dari Batara Katong. Beliau bersama pasukannya mendarat di Kaliwungu dan memilih tempat di pegunungan atau pegunungan Telapak Kuntul Ngelayang. Tentang daerah Kaliwungu, bila diperhatikan keadaan daerah serta nama-nama tempat dan banyaknya benda-benda kuno yang ditemukan di Kendal atau Kaliwungu, memberi pengertian bahwa wilayah Kaliwungu atau Kendal pernah menjadi pusat pemerintah agama Hindu atau Buddha. Terdapat beberapa nama tempat yang identik dengan nama jabatan di sebuah pemerintahan tempo dulu, seperti Pelatihan, tempat tinggal seorang patih; Demangan, tempat tinggal seorang demang; Keranggan, tempat tinggal seorang rangga; Kenduruan, Ketemungguan, dan Kandangan. Nama-nama itu bila dicocokkan dengan catatan dalam negara Kertagama adalah perangkat pemerintahan pada zaman Majapahit. Beliau ditugaskan oleh para sunan untuk menyiarkan Islam dengan cara mencampurkan syiarnya ke dalam tradisi yang disebut dengan belantenan. Belantenan adalah kesenian yang teksnya berupa teks sholawat dan teks yang berisi pesan-pesan moral serta dakwah Islam. Selain dengan cara tersebut, Batara Katong juga menggunakan cara kelompok pengajian dan ritual di makam leluhur yang sekarang ini dikenal dengan nama Khaul. Beliau juga mendirikan pondok pesantren untuk para santri dan pengikutnya belajar agama. Dari ajaran yang diterapkan Sunan Katong inilah Kaliwungu dijuluki kota santri, di mana masyarakatnya sangat kental dengan budaya dan tradisi santri. Beliau datang ke Kaliwungu kurang lebih pada tahun 1520 sampai 1529 dan wafat pada tahun 1574 Masehi. Kemudian jasadnya dimakamkan di komplek pemakaman Astana Kuntul Ngelayang di Desa Protomulyo, Kaliwungu, Kendal. Demikianlah sekilas tentang siapa dan bagaimana peran Sunan Katong, seorang ulama dan wali Nusantara yang berdakwah di tanah Jawa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.